Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut video ruang kolaborasi modul 2.3 sesi praktek coaching alur tirta. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzah, CGP Angkatan 8, Kabupaten Brebes, Kecamatan Wanasari, Unit Kerja SD Negeri Deguringin 1, dengan pengajar praktik Bapak Andi Priyatno dan dengan Bapak Fasil Inyoman Agus Sudipta. Pada kesempatan kali ini saya berkolaborasi dengan Ibu Winda. Praktik coaching yang kami gunakan menggunakan alur tirta, yaitu T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana, dan T. Tanggung jawab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Winda. Apa kabar nih? Waalaikumsalam Bu Nur, alhamdulillah nih baik. Wah, alhamdulillah ketemu lagi nih sama Mbak Winda nih. Wah, kangen aku nih sama Mbak Winda nih. Sama, saya juga kangen sekali nih sama Bu Nur Fauzah. Aduh ya Allah, keren banget ini loh Bu. Kemarin kan WA ya, katanya pengen ngobrol-ngobrol nih. Ada apa ini? Iya nih Bu, sebetulnya sih ada sesuatu nih yang pengen sekali saya sampaikan nih, ya pengen curhat-curhat gitu sama Bu Nur Fauzah. Curhat apa nih Bu? Gini nih Bu, dalam kelas, dalam pembelajaran ini saya menemukan sebuah permasalahan nih Bu. Permasalahan ini mengganjal di hati saya, sampai saya ini ya, berpikir panjang gitu loh, Bu. Kok saya melihat siswa saya kalau dalam pembelajaran itu kurang semangat, Bu. Oh, begitu. Iya, ada juga ini, Bu, siswa saya itu kalau mengumpulkan tugas, itu kok hanya 50% saja, Bu, yang mengumpulkan. Jadi mereka itu kayak kurang antusias seperti itu loh, Bu. Begitu. Iya, 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 iya. Duh, kayak ada agak bingung juga ya Bu kalau mengalami seperti itu ya Bu ya. Betul sekali nih, Bu, keresahan. Kemudian saya ini harus bagaimana ya? Apa yang harus saya lakukan ya, Bu, menghadapi situasi permasalahan seperti itu? Iya, iya, iya. Oke, masalahnya seperti itu. Nah, untuk yang diinginkan Mbak Winda itu pengen muridnya itu seperti apa sih ya? Saya tuh menginginkan murid saya itu ketika mengikuti pembelajaran dengan saya itu, mereka itu bersemangat, Bu. Mhm. Semangat, kemudian aktif, dan ketika saya meminta untuk hasil pembelajaran itu mereka 100% dapat mengumpulkan tugas dengan baik. Itu yang saya harapkan, Bu. Oh, iya, 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 iya. Berarti Mbak Winda itu menginginkan anak yang aktif, terus yang fokus dengan pembelajaran, terus yang Iya. bisa mengumpulkan 100% itu ya, Bu, ya? Iya, biar tugas-tugas yang dikumpulkan itu semuanya bisa mengumpulkan dengan baik gitu loh, Bu. Iya, 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 betul Iya. sekali. Nah, menurut Mbak Winda ya, kenapa ya kok anak-anak bisa seperti itu ya? Nggak fokus di pembelajaran, terus kurang aktif juga. Itu kenapa ya, Bu, ya? Ya itu yang sedang, ada dalam pikiran saya nih, Bu. Kenapa Mhm. ya mereka itu seakan-akan kayak kurang bersemangat, tidak ada antusias yang, lebih gitu, Bu, dalam mengikuti pembelajaran. Apa karena pembelajaran yang saya lakukan itu monoton ya, Bu, ya? Mmm, Monoton. Memangnya Ibu itu pembelajarannya seperti apa ya? Saya kalau melaksanakan pembelajaran dengan anak itu, saya hanya menggunakan sumber belajar yang sederhana nih, Bu. Saya hanya memanfaatkan buku materi aja yang ada di rak buku di kelas. Seperti itu. Terus terus menurut Mbak Winda itu,
agar anak-anak bisa antusias itu kita harus pembelajaran yang seperti apa sih ya? Sesuai yang tadi sudah saya sampaikan Ibu, saya karena harapan ingin melaksanakan pembelajaran dengan melihat anak-anak yang bersemangat, ya saya ingin melaksanakan pembelajaran yang, menyenangkan gitu loh, Bu. Yang menyenangkan, yang aktif, mereka itu bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus, seperti itu Bu, itu yang saya inginkan, Bu. Menurut Mbak Winda ya, di sini pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan itu gambaran Mbak Winda itu seperti apa ya? Berarti kalau menyenangkan itu anak-anak senang, Bu, mengikuti pembelajaran saya dengan baik, kemudian ketika, saya sudah memberikan tugas mereka mengerjakan dengan baik, kemudian, kelas itu hidup gitu loh, Bu, aktif, ramai, seperti itu. Oke, aktif sama ramai ya. Nggih. Berarti dianggap kelas itu aktif itu menurut Mbak Winda yang seperti apa nih? Berarti kalau yang aktif ramai itu kelasnya itu hidup, Bu. Jadi tidak ada anak yang, terkesan itu kayak terpaksa. Mereka itu bersemangat nih, Bu. Bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, seperti itu, Bu. Oke oke. Nah gini Bu, tadi katanya agar anaknya fokus, kita Mbak Winda akan membuat pembelajaran yang menyenangkan. Nah rencananya nih, mau diapakan nih pembelajarannya? Nah, rencana saya nih, Bu, saya sudah mulai ada ide nih. Tadi kenapa terkesan monoton, Bu, karena saya itu hanya menggunakan sumber belajar yang, ya seadanya gitu loh, Bu. Saya ini menginginkan berarti nanti menyiapkan sumber belajar yang lebih bervariasi, Bu. Mhm. Iya, Oke oke. Tadi menurut Mbak Winda akan menyiapkan sumber pembelajaran yang variasi ya. iya. Variasi di sini itu yang seperti apa nih? Variasi berarti itu tidak hanya menggunakan sumber belajar berupa buku saja nih, Bu. Saya nanti akan menyiapkan sumber belajar lain selain buku. Nanti saya bisa menyiapkan berupa gambar-gambar, kemudian saya bisa menyiapkan video pembelajaran nih, Bu. Biasanya anak-anak senang ya, Bu, ya, kalau melihat materi-materi yang ada di video pembelajaran karena lebih mengasyikkan ya, Bu. Wow wow. Kemudian saya juga berpikir nih, Bu, supaya, meningkatkan nih semangat anak, kalau dibuat ice breaking kayaknya seru ya, Bu? Wah, rencana Iya, yang sangat luar biasa nih. Wow. iya, Bu. Oke, dah video sama sumber belajarnya itu akan dibuat kapan nih? Mau dicari kapan nih? Karena masalah itu sudah saya pikirkan lama nih, Bu. Secepatnya saya akan membuat, merancang supaya pembelajaran itu berlangsung dengan baik, Bu. Jadi secepatnya saya akan menyiapkan sumber belajar yang bervariasi tersebut agar anak-anak antusias dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Seperti Masya Allah. itu. Keren banget rencananya nih Mbak Winda nih. Sangat pas dan detail sekali, Masya Allah. Saya percaya Mbak Winda akan berhasil nih pembelajaran ini nih. Nah, Amin. untuk memanage itu semua nih, apa komitmen Mbak Winda agar rencana yang tadi kita utarakan seperti kita mencari sumber belajar, membuat kegiatan yang menyenangkan di kelas, seperti juga ada ice breaking-nya juga. Nah, motivasi dan tanggung jawab komitmen apa yang akan Mbak Winda rencanakan nih? Untuk melaksanakan rencana yang sudah saya susun itu ya, Bu, akan sesegera mungkin menyiapkan pembelajaran, kemudian merancang sebuah alur pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran dengan, memenuhi kriteria bahwa pembelajaran itu menyenangkan, kemudian berpihak kepada murid, Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan tersebut. Itu komitmen yang akan saya laksanakan. Oke, dalam membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan ini, apakah Mbak Winda perlu bantuan orang lain untuk kolaborasi?
Sepertinya untuk kolaborasi saya hanya akan menyampaikan terlebih dahulu nih Bu kepada Ibu Kepala Sekolah. Kemudian saya akan meminta apabila ada masukan-masukan dari Ibu Kepala Sekolah, yang selanjutnya nanti untuk eksekusinya nih Bu, pembelajarannya saya akan mencoba dari apa yang sudah saya rencanakan, mudah-mudahan sih bisa nih Bu, supaya anak-anak akan lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran di kelas kami. Waduh, keren sekali itu ya, Masya Allah. Rencana pembelajaran yang sudah sangat detail, terus yang menyenangkan, berpihak pada murid. Masya Allah, keren sekali Mbak Winda atas rencananya. Wow. Iya, Nah, dari sini nih, ada selain tadi merancang RPP yang sesuai dengan standar-standar tadi yang menyenangkan dan ramah anak, ada lagi nggak apa ya itu komitmen untuk melaksanakan kegiatan ini yang mendorong Mbak Winda itu ini harus dilakukan loh. Apa ya komitmen yang bisa menguatkan? komitmen saya yang bisa menguatkan bahwa itulah saya ingin melihat semangat anak dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Saya harus bisa menciptakan pembelajaran di mana mereka itu akan aktif, kemudian fokus, dan mereka itu semangat dalam melaksanakan atau mengisi tugas-tugas sesuai tagihan yang ada pada tujuan pembelajaran yang saya rancang itu, Bu. Oke, berarti sebelumnya anak-anak juga sudah tahu ya tanggung jawabnya pembelajaran ini akan kemana seperti itu? Ya tahu Bu, sepertinya mereka tahu karena ya, sebelumnya saya juga menyampaikan sih kalau akan melaksanakan pembelajaran kepada mereka, seperti itu. Oke, keren sekali. Berarti komitmen Ibu sudah kuat ya Ya, untuk berarti amin. link-link sama gambar-gambarnya sudah tercover semua nih? Oke, nanti saya siapkan Bu, untuk pembelajaran karena sesegera mungkin saya akan mempersiapkannya nih. Nanti akan saya siapkan berupa sumber-sumber belajar yang banyak referensi di internet, kemudian banyak membaca referensi buku yang ada di perpustakaan. Saya akan sesegera mungkin menyiapkannya nih Bu. Wow, Masya Allah, keren sekali. Jadi, insya Allah Mbak Winda akan membuat RPP dalam waktu dekat, mencari sumber belajar di internet dan esprikingnya, akan membuat pembelajaran yang menyenangkan di kelas, dan semoga harapannya apa nih? Harapannya semoga anak-anak bisa belajar dengan ceria, Betul fokus, sekali. dan Semangat. materi iya, semangat. Wow, keren sekali Bu Winda, Masya Allah, keren sekali. Terima Senang kasih banget Bu nih. Nur, ya Allah sudah lega ini rasanya, sudah Alhamdulillah. menceritakan keluh kesah dengan Bu Nur Fauza. Terima kasih sekali loh Bu. Wah, iya nih, aku tuh seneng banget kalau ngobrol sama Mbak Winda tuh. Bisa ikut-ikutan terbawa nih. Semangatnya sangat luar biasa menjadi guru, Masya Allah. Terima kasih Ngomong-ngomong nih, banyak Bu Nur, sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah dengan seperti ini muncul ide-ide kreatif yang ada di pikiran saya nih Bu. alhamdulillah. Jadi gimana nih rasanya setelah mengobrol-ngobrol ini sudah hampir 15 menit ya ternyata ya? Iya, Oh, iya. iya, gimana nih rasanya nih? Alhamdulillah nih Bu, sudah lega, plong, sudah mengutarakan keluh kesah yang saya hadapi, kemudian sudah saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Terima kasih banyak loh Bu Nur. Wah iya, saya juga sangat berterima kasih sekali pada Bu Winda yang mau mengajak ngobrol-ngobrol. Nah, untuk sesi selanjutnya, saya juga sangat menunggu-nunggu nih, kapan Mbak Winda bisa kontak saya lagi, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Winda Ya, yang Bu. sangat luar biasa. Ya Bu, nanti tindak lanjut dari kegiatan yang sudah saya lakukan, saya akan calling-calling Bu Nur lagi. Wow, sangat luar biasa. Yang penting Bu Nur jangan bosan ya kalau saya hubungi ya. Wah, tidak lah, sama sekali tidak nih, Masya Allah. Masalah yang sederhana, tapi Ibu bisa melihat
secara detail, cari solusi masalahnya, cari rencana kegiatannya apa, sampai solusinya itu sangat luar biasa. Sebagai guru, Masya Allah, semoga guru-guru di Indonesia seperti Bu Winda ya, mau terus menggali potensinya, mau belajar, dan membuat anak-anak juga semakin maju. Masya Allah, keren sekali. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Bu Nur. Nah, satu kata nih Bu, setelah ngobrol-ngobrol kita buat kata yang buat menyemangati biar kegiatan tadi itu bisa tercipta, bisa berjalan dengan lancar nih. Buat kata-kata mutiara nih, apa ya kira-kira yang kata-kata itu bisa membuat kita ingat dengan obrolan kita. Jadi kita tuh nggak sungkan-sungkan untuk menyiapkan segala rencana dan melaksanakan aksi nyatanya nih. Berarti yang akan saya lakukan kata-katanya itu tetap semangat. Keren. Sambil tangannya gini ya, tetap semangat gitu. Iya. Terima kasih Terima Mbak kasih ya, Winda. Bu. Iya, ternyata sudah 15 menit. Betul. Jadi untuk bincang-bincangnya kita harus akhiri sampai di sini ya, Bu ya. Iya. Sampai Makasih ya, Bu. jumpa. Iya ya Allah, kangen sekali nih. Ya, sampai jumpa di akhir acara ya, Bu ya. Sampai jumpa saat sesi selanjutnya. Terima kasih. Iya, assalamualaikum. Salam, Bu Nur.